Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas D3 mata kuliah Biologi Dasar Universitas Airlangga. Di sini perkenalkan, saya Pralisya Durgati dengan NIM 183241003. Saya Erna Prilewandari dengan NIM 183241005. Saya Sandrina Angguna Anastasia Lupan dengan NIM 183241007. Saya Devandara Muwati Alfin dengan NIM 183241004. Jadi pada praktikum kali ini kami akan mengenalkan ke kalian tentang morfologi dari kata. Selain itu kita juga akan menjelaskan tentang anatomi dari kata itu sendiri. Selamat menyaksikan. Jadi antara kata betina dan kata jantan itu ada hal yang membedakan. Yang pertama dari segi ukurannya, di sini terlihat bahwa ini adalah kata betina, sedangkan ini adalah kata jantan. Terlihat dari ukurannya bahwa kata jantan itu lebih kecil daripada kata betina. Kemudian yang membedakan adalah di bagian bawah, di bagian mandibula pada kata itu terdapat, untuk kata jantan terdapat pigmentasi, yaitu ini bagian ini di mandibula yang menunjukkan bahwa dia adalah kata jantan. Jadi pada kata jantan dia itu juga mempunyai bantalan kawin pada sisi medial jari pertama, yaitu pada sisi jempolnya itu terdapat bantalan. Jadi pada tubuh kata itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kaput, yang kedua ada trunkus, dan yang terakhir ada ekstremitas. Ekstremitasnya itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ekstremitas posterior dan ekstremitas anterior. Nah, seperti yang dijelaskan Anggun tadi, ekstremitas posterior dari kata yang jantan itu memiliki penebalan, sedangkan pada betina tidak. Mari kita lihat pada kata betina. Di bagian sininya tidak mengalami penebalan, sedangkan yang pada jantan mengalami penebalan. Pada bagian trunkus sendiri atau bagian tubuh kata terdapat bagian dorsal dan juga bagian ventral. Nah, untuk bagian dorsal sendiri di sini terdapat pigmen-pigmen dan juga letaknya pada tangan ini terdapat di gigi yang berjumlah 4. Lalu pada digiti yang terdapat di kaki atau ekstremitas posterior terdapat jumlahnya 5, di mana di sini terdapat membrana natatoria yang berfungsi untuk membantu saat katak menyelam. Baik, untuk bagian kaput sendiri atau bagian kepala di bagian tubuh kata, di sini kita bisa melihat organon visus yang di atasnya terdapat palpebrae superior. Di bawahnya ada palpebrae inferior, di mana di kata sendiri palpebrae inferior ini saat kata berada di darat, maka membran nektitasnya atau pelindung saat dia berenang akan berada di palpebrae superior. Tapi ketika dia sudah memasuki air, dia akan melindungi bagian organon visusnya. Lalu di sini juga kita bisa lihat terdapat membran timpani sebagai alat pendengaran, yang dimana nantinya akan terdapat saluran juga yang ada di kavum orisnya. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai bagian kavum oris dari kata. Yang pertama, yang sudah kelihatan di sini adalah lidah atau lingua. Lingua dari kata sendiri ini, itu tuh termasuk lingua bifida, yaitu lidahnya bercabang 2. Lalu setelah itu terdapat palatum yang di bagian sini 2. Nah, di bagian palatum ini terdapat gigi yang bernama dentis vomeris, yaitu di bagian sini.
Dan juga terdapat gigi di bagian maksilaris di bagian sini, samping. Selanjutnya adalah anatomi bagian dalam pada kata. Anatomi bagian dalam pada kata terdapat cor, hepar. Di antara hepar terdapat vesicapella, pulmo, ventriculus, dan intestinum. Setelah itu, ketika kulit dibedah, terdapat kantung-kantung limpa atau sakus limpatikus. Pada bagian ventral, di bagian mandibularis, terdapat sakus limpatikus submandibularis. Kemudian di bawahnya terdapat sakus limpatikus pectoralis. Pada ekstremitas anterior, terdapat sakus limpatikus brachialis. Selanjutnya, pada bagian perut terdapat sakus limpatikus abdominalis. Dan bagian samping terdapat sakus limpatikus lateralis. Jadi, sistem digestoria dari kata itu terdiri dari cavum oris, faring dan esophagus, ventriculus, intestinum tenue, hepar, pankreas, intestinum crassum, dan cloaca. Nah, sistem digestoria dari kata ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada tractus digestivus dan glandula digestoria. Nah, jadi di tractus digestivus sendiri ini itu dibagi menjadi dua bagian lagi. Itu ada di bagian cavum oris dan di bagian pencernaannya. Nah, untuk di cavum oris sendiri itu yang pertama ada dentis maxillaris, terus ada palatum, osteum tuba auditiva, dan lingua bifida. Lalu untuk yang bagian dalamnya sendiri itu ada esophagus, ventriculus, intestinum tenue, intestinum crassum, dan cloaca. Sedangkan pada bagian glandula digestoria terdiri dari bagian hepar, vesicapella, serta pankreas. Jadi sistem respirasi pada kata itu respirasinya melalui kulit dan pulmo. Jadi pernafasan kulit berlangsung saat di darat maupun di dalam air. Namun respirasi kulit adalah satu-satunya metode pernapasan yang digunakan saat di dalam air, karena paru-paru saat di dalam air itu tidak bisa digunakan. Kulit kata mengandung banyak kapiler darah dan selalu dijaga tetap basah oleh lendir dan lingkungan yang lembab. Jadi mekanismenya itu oksigen dari udara atau air berdifusi masuk melalui kulit ke dalam kapiler darah. Karbon dioksida dari darah itu berdifusi keluar melalui kulit ke udara atau air. Jadi kulit ini merupakan metode respirasi utama saat kata berada di dalam air atau bisa saat kata sedang tidur. Untuk sistem respirasi yang kedua yaitu menggunakan pulmo atau paru-paru. Jadi mekanismenya yaitu pertama melalui nares anteriores, kemudian menuju nares posteriores, terus menuju rima glottidis, kemudian ke laring, kemudian ke bronkus, dan berakhir di pulmo. Nah, pernapasan paru-paru ini lebih dominan saat kata itu berada di daratan. Karena kata itu tidak memiliki diafragma, jadi kata menggunakan pompa tekanan bukal atau ruang mulut untuk bernafas. Pada sistem urogenital jantan terdapat ginjal, ureter, kandung kemih, testis, saluran reproduksi seperti vas deferens, dan juga kloaka. Sedangkan pada sistem urogenital betina hanya terdapat ginjal, ureter, kandung kemih, ovarium, saluran telur atau oviduk, dan juga kloaka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan juga menyimak materi dari kami. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.